Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Kali ini kita akan membahas salah satu bentuk tes intelijensi umum pada seleksi CPNS 2021. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan numerik. Saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita melihat dulu bahwa tes intelijensi umum itu terdiri dari 3 kemampuan yang harus teman-teman miliki. Di antaranya kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah kemampuan figural. Nah, untuk yang pertama, untuk kemampuan verbal itu terdiri dari analogi, silogisme, dan analitis. Sedangkan untuk kemampuan numerik terdiri dari kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang ketiga, kemampuan figural terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang kemampuan numerik yang terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Teman-teman silahkan dibaca soalnya. Untuk soal yang pertama, sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 km. Maka untuk menempuh jarak 180 km diperlukan bensin sebanyak berapa liter? Silahkan dilihat opsinya. Yang A 12 liter, B 27 liter, C 120 liter, D 270 liter, atau E 290 liter. Ya, teman-teman silahkan dikerjakan dulu lalu kita sama-sama menyamakan jawabannya ya. Ya, baik teman-teman. Jadi untuk soal yang seperti ini kan adalah bentuk perbandingan senilai. Ya, teman-teman bisa lihat gambarannya bahwa untuk 15 liter itu bisa menempuh jarak berapa? 225 km. Sedangkan maka untuk menempuh jarak 180 km itu berapa? X ya, kita tuliskan sebagai X liter. Nah, jadi kita menggunakan soal atau rumus perbandingan senilai. Jadi langsung saja ditulis. Yang diketahui kan 15 liter per berapa jarak yang bisa ditempuh? Yaitu 225 sama dengan berapa liter yang ditanyakan itu contohnya X dibagi 180 km. Maka untuk bentuk yang seperti ini bisa dituliskan ini ya, X yang dicari ya, X yang ini dicari, maka kita bisa menuliskan X sama dengan 15 per 225 dikali 180. Berapa jawabannya? 15 kali 180 per 225 itu jawabannya adalah 12. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya yang A. Sama semua ya jawabannya. Teman-teman juga dapat soal itu, jawaban yang itu. Nah, cara mudahnya untuk bentuk logika seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk 15 liter bensin itu menempuh jarak 225 km. Maka untuk menempuh jarak 180 km, ini kan jaraknya lebih singkat daripada yang ini ya. 180 lebih pendek atau lebih singkat daripada 225. Nah, otomatis logikanya tentu bensin yang diperlukan juga akan lebih sedikit. Yang lebih sedikit daripada 15 di sini hanya opsi yang A. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan soal itu. Mungkin saja opsi-opsi yang lain hanya pengecoh. Jadi teman-teman bisa memikirkan atau melihat dulu logikanya lalu masuk ke rumusnya. Bisa saja tanpa menggunakan rumus teman-teman bisa memahami ya.
Ya, jadi untuk bentuk soal perbandingan senilai ini juga langganan. Ini langganan dan sudah hampir dipastikan akan selalu muncul pada tes numerik di tes intelijensi umum. Jadi teman-teman tentu harus memahami soal-soal sederhana seperti ini. Bisa ya, teman-teman? Bisa? Oke, silakan dilihat dulu sebelum kita lanjut. Oke, bisa ya. Baik, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 2, teman-teman silahkan baca. Sebuah perusahaan bis antar kota mengurangi jumlah perjalanan hariannya atau yang biasa disebut sebagai rate, ya, jumlah perjalanan untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Berapakah jumlah rate setiap hari sebelum ada pengurangan? Silakan dibaca ulang. Sebuah perusahaan bis antar kota mengurangi jumlah perjalanan untuk jalur tertentu sebesar 20% menjadi 8 kali sehari. Berapakah jumlah rate setiap hari sebelum ada pengurangan? Teman-teman bisa lihat. A 2, B 4, C 6, D 10 atau E 12. Yang mana kira-kira? Teman-teman silahkan difikirkan dulu, dilihat dulu. Baik, kita lihat penjelasannya ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada ada pengurangan ya. Teman-teman bisa lihat di sini di bentuk soalnya ada pengurangan, yaitu sebanyak 20% ya. Di sini ada pengurangan 20% yang menjadi 8 kali sehari. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk pengurangan 20% itu tentunya asal muasalnya tentu selalu 100%. Ini sebelum dilakukan pengurangan. Nah, sekarang dilakukan pengurangan sebanyak 20%. Nah, artinya tentu tinggal 80%. Nah, 80% ini di sini kita kembali lagi ke soal. Menjadi setelah dilakukan pengurangan, sekarang tinggal hanya 8 kali sehari. Pertanyaannya, berapa jumlah rate semula pada saat sebelum dilakukan pengurangan? Nah, langsung saja untuk soal seperti ini, kita tuliskan dulu. Sebelum dilakukan pengurangan, tentu 100%. Kan seperti itu. Ya, setelah dituliskan 100%, langsung dibagi per setelah terjadi pengurangan. Setelah terjadi pengurangan, kan pengurangannya 20%. Sekarang tinggal 80% ya. Jadi 100% per 80% dikali jumlah rate-nya, jadi jumlah perjalanannya. Setelah dilakukan pengurangan, maka jumlah rute dalam satu hari itu tinggal 8 kali. Ya. 100% per 80% dikali 8. Berapa ini? 800 dibagi 80 itu menjadi 10 kali. Ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Jumlah rate setiap hari sebelum ada pengurangan yaitu 10 kali sehari. Bisa ya? Ini juga bentuk yang sangat sederhana. Mungkin teman-teman kalau flashback ke belakang, maka ini adalah pelajaran SD mungkin ya. Namun untuk logika-logika yang seperti ini itu juga menjadi langganan di soal-soal TIU. Bisa ya untuk soal seperti ini? Bisa? Oke. Kalau bisa kita lanjut. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 3.
Sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjang 3x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 150, maka x adalah A3, B4, C5, D6, atau E7. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Ya, ini matematika dasar juga ya, teman-teman. Ini matematika dasar yang dituliskan dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentu teman-teman harus tahu dulu luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Luas persegi panjang, ya, persegi panjang itu tentu panjang dikali lebar, ya. Itu mutlak teman-teman tahu, ya. Saya kira ini juga pelajaran SD. Jadi kira-kira yang mana? Sampai jika dituliskan rumus ini sudah bisa dicari, ya. Iya, saya kira ini juga cukup mudah. Teman-teman silahkan lihat untuk penjelasannya. Nah, lebarnya teman-teman yang di soal ini lebar 2x, ya. Lebar persegi panjang adalah 2x dan panjangnya 3x, ya. Sedangkan rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, ya. Ya, langsung saja kita tuliskan luasnya sama dengan 150 sama dengan panjangnya 3x dikali 2x, berarti sama dengan berapa ini? 150 sama dengan 6x pangkat 2. Ini pangkat 2, ya, karena x dikali x itu sama dengan x pangkat 2. Berarti ini sama dengan, bisa dipindahkan posisinya, x pangkat 2 sama dengan 150 dibagi 6. 150 bagi 6 itu berapa? 25, ya. Nah, sekarang x pangkat 2 sama dengan 25. Berarti x sama dengan akar dari 25. Jawabannya adalah 5, ya. Oke, bisa ya untuk bentuk soal seperti ini. Lagi-lagi ini sederhana namun penting karena selalu muncul di soal tes intelijensi umum pada kompetensi numerik. Bisa dipahami semua? Bisa ya? Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 4. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel, ya. Ini juga rumus perbandingan. Teman-teman lihat opsinya A24, B20, C18, D12, atau E9. Kira-kira yang mana, teman-teman? Silahkan dicari dulu, lalu kita sama-sama menyamakan jawabannya juga, ya. Ya. Jadi ini juga merupakan bentuk perbandingan, ya, perbandingan. Jadi teman-teman bisa lihat di soalnya bahwa 4 buah ketel itu bisa digunakan dalam 6 minggu, ya, 6 minggu. Kemudian kalau 16 di sini, ya, 16 buah ketel itu digunakan kira-kira berapa minggu? Bisa digunakan berapa minggu? Nah, ini juga merupakan rumus perbandingan senilai, ya. Kita lihat langsung saja, 4/16 sama dengan
6 per X. Jadi bisa dituliskan seperti apa? Ya langsung saja X sama dengan 6 dikali 16 per 4. Berarti berapa jawabannya? Ini 6 kali 16 46. Berapa ini? 16 kali 6 berapa? Teman-teman 96 ya. 96 dibagi 4. Berarti jawabannya adalah 96 dibagi 4 itu 24. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, saya kira mudah juga ya untuk soal seperti ini. Tapi teman-teman, walaupun bentuknya sederhana, teman-teman harus tetap selalu berpacu dengan waktu. Karena kalau berkaca pada alokasi waktu pada tes-tes sebelumnya, yaitu jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya 100 nomor itu harus dikerjakan dalam waktu totalnya ya. Total soal 100 nomor diselesaikan dalam waktu 90 menit. Nah, artinya apa? Untuk menjawab satu buah soal itu rata-ratanya kurang dari 1 menit ya, makanya teman-teman harus selalu berpacu dengan waktu, jangan selalu terlena. Oke, bisa ya, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Baik, soal nomor 5. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak 400 km dalam waktu 5 hari. Pada hari pertama ditempuh 90 km, hari kedua 75 km, hari ketiga 120 km, dan hari keempat 30 km. Berapa jarak yang ditempuh pada hari kelima? A 85, B 86, C 87, D 88, atau E 89. Nah, untuk soal seperti ini adalah bonus ya teman-teman. Jangan sampai dalam bentuk soal seperti ini teman-teman masih salah juga, karena ini merupakan hanya penjumlahan. Jadi jangan terkecoh, karena bentuk-bentuk soal HOTS pada CPNS memang selalu diuraikan panjang. Salah satu ciri bentuk soal HOTS adalah dengan penjabaran soal yang panjang atau bertele-tele, namun intinya tetap sederhana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan soal matematika sederhana ya, mungkin juga pelajaran SD ini. Jadi jangan lihat, panjang sekali pertanyaannya, kira-kira yang mana jawabannya ya teman-teman, jangan bingung. Nah, kita lihat saja dulu untuk total jaraknya, bisa dilihat itu 400 km dalam waktu 5 hari. Nah, hari pertama dia menempuh, bisa lihat mana, 90 km. Kemudian hari kedua berapa? Hari kedua 75. Kemudian hari ketiga berapa? 120. Hari keempat dia menempuh 30 km. Pertanyaannya adalah dia menempuh berapa kilometer pada hari ke-5. Ya, teman-teman langsung jumlahkan saja, 90 tambah 75 tambah 120 tambah 30. Berapa ini? 0, 5, 0, ini 5, 97, 16 tambah 2, 18 tambah 3 apa 1, sini 2, berapa? 315. Berarti total perjalanan selama 4 hari adalah 315. Nah, total selama 5 hari itu 400 km. Kurangkan saja selama 4 hari, 315. Maka hari kelima dia menempuh perjalanan sejauh 85 km. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Nah, sekali lagi ini adalah bonus. Jangan sampai untuk soal seperti ini teman-teman masih salah. Oke? Ya, jadi jangan panik, kemudian tetap tenang. Tetapi sekali lagi walaupun tenang, jangan sampai terlena, karena teman-teman harus selalu berpacu dengan waktu. Oke, saya kira ini bisa kita lanjut. Bisa ya, teman-teman? Oke, untuk soal selanjutnya. Soal terakhir. Dani adalah siswa yang termuda nomor 3 di kelasnya. Ada 26 siswa yang lebih tua daripada Dani dan 1 siswa yang seusia dengannya.
pertanyaannya, berapakah banyak siswa yang ada di kelas Dani? A 28, B 29, C 30, D 31 atau E 32. Yang mana kira-kira jawabannya? Ini juga masih sangat mudah ya pertanyaannya. Yang mana kira-kira? Oke, langsung saja untuk jawabannya ya. Nah, Dani adalah siswa yang termuda nomor 3 di kelasnya. Jadi kita bisa menuliskan 3. Berarti dia termasuk 3 termuda di kelasnya. Kemudian ditambah, nah, ada 1 siswa yang seusia dengannya. Kita tambah 1. Lalu ditambah lagi 26 siswa yang lebih tua. 26 berarti berapa? Begitu saja ya. 30. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah sekali. Oke. Oke, teman-teman bisa memahami dulu konsepnya untuk tes numerik pada tes intelijensi umum untuk mempersiapkan di seleksi SKD CPNS tahun ini. Oke, baik teman-teman, saya kira itu saja dulu untuk video kali ini. Ini kita mulai dari dasar. Di video selanjutnya kita akan melangkah dengan tingkatan yang lebih rumit, namun tentu tetap berpatokan pada kompetensi apa yang dibutuhkan di masing-masing kompetensi, yaitu khusus untuk TIU seperti yang tadi sudah kita bahas, analogiska, numerika, verbal, atau apapun itu, kita tetap berpatokan pada kompetensi itu. Saya kira untuk pertemuan kali ini itu saja. Selamat berjuang. Semoga teman-teman yang berjuang dan menonton video ini diberikan kemudahan dan kelancaran menjadi ASN tahun ini. Itu saja, jika bermanfaat silahkan di-share. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.